Dua pilihan Juventus untuk Leonardo Bonucci, pensiun atau pergi ke klub lain. Manajer Juventus, Massimiliano Allegri akhirnya buka suara terkait situasi Leonardo Bonucci di timnya. Ia mengakui harus menyisihkan sang bek karena ia sudah tidak masuk rencananya. Seperti yang sudah diketahui, Bonucci saat ini tidak dilibatkan dalam skuad Juventus. Sejak pramusim, ia dibekukan dari skuad si Nyonya Tua. Ia tidak kunjung kembali ke skuad Juventus hingga musim 2023-2024 dimulai. Ia tidak masuk dalam daftar pemain Juventus hingga saat ini. Ketika ditanya mengenai situasi Bonucci, begini kata Allegri. "Saya minta maaf jika situasinya jadi seperti ini sekarang," ujar Allegri kepada DAZN. Allegri menyebut bahwa Bonucci sudah terlalu tua untuk Juventus. Jadi ia sudah mengatakan dari jauh-jauh hari agar sang bek mengambil keputusan terkait karirnya. "Saya sudah menegaskan posisi kami kepada Leo sejak bulan Februari kemarin. Saya sudah berbicara berulang kali dengannya terkait masalah ini," sambung Allegri. "Baik saya maupun pihak klub sudah bilang bahwa tahun ini merupakan tahun di mana ia harus mengambil keputusan antara ia melanjutkan karir di klub lain atau ia memutuskan pensiun." Menurut Allegri, ia dan Juventus sudah memberi banyak waktu untuk Bonucci untuk memikirkan masa depannya. Jadi saat ini keputusannya ada di tangan sang bek. Dia, Bonucci, telah memberikan banyak hal untuk Juventus, dan Juve juga memberikan banyak hal untuk dirinya selama ini, sambung Allegri. Dia harus mengambil keputusan penting untuk karirnya sendiri. Ia harus menatap ke masa depan dan bukannya untuk 1 tahun ke depan saja, imbuhnya. Menurut gosip yang beredar, Bonucci kemungkinan besar akan melanjutkan karirnya di Jerman. Ia dilaporkan akan menjadi bagian dari Union Berlin dalam waktu dekat ini. Caio Jorge bergabung dengan Barrenechea dan Soule di Frosinone. Juventus telah meminjamkan Caio Jorge ke Frosinone pada jendela transfer ini dan kini memiliki 3 pemain muda di sana. Klub yang baru promosi ini memiliki hubungan baik dengan Bianconeri dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka di bursa transfer kali ini. Mereka ingin mempertahankan status papan atas mereka di akhir musim ini dan tahu bahwa mereka membutuhkan lebih banyak pemain untuk mencapai hal tersebut. Mereka pertama kali mengontrak Enzo Barrenechea dan sang gelandang tampil mengesankan di pertandingan terakhirnya untuk mereka. Mereka kemudian menambahkan Matías Soule ke skuad mereka dan kini menambahkan Caio Jorge, seperti yang diungkapkan oleh Tutto Juve. Pernyataan Juve, seperti dikutip dari laporan tersebut, berbunyi, "Pinjaman untuk melanjutkan karirnya setelah cedera, pinjaman di Serie A untuk terus berkembang." Caio Jorge pindah ke Frosinone untuk sementara selama 1 tahun. Usai kembali ke grup di JTC, baginya juga keseruan kembali turun ke lapangan di Allianz Stadium pada 9 Agustus dalam laga persahabatan melawan Juventus Next Gen. Hari menjadi lebih indah dengan hat-trick yang dicetak. Percikan indah untuk menyala kembali. Sekarang petualangan baru ini untuk menghilangkan bakatnya dan mulai mengejar impian dan tujuan lagi. Semoga berhasil, Caio. Jorge absen hampir 2 tahun karena cedera dan sekarang setelah dia kembali, dia perlu bermain sesering mungkin. Dia tidak akan mencapai hal itu jika tetap berada di Allianz Stadium, jadi peminjaman ini masuk akal. Kami yakin dia akan mendapat kesempatan bermain lebih sering karena dia adalah anak yang sangat berbakat yang juga tahu pentingnya bekerja keras. Jurnalis mengecam Allegri karena selalu mengubah formasinya. Jurnalis Fabrizio Biasin mengkritik keras Max Allegri karena terus-menerus mengutak-atik skuad yang berkontribusi pada awal tidak konsistennya Juventus di musim ini. Setelah memenangkan pertandingan pertama mereka dan seri berikutnya selama akhir pekan lalu, kekhawatiran muncul di kalangan penggemar. Ketidakmampuan tim untuk menjaga konsistensi dan kehilangan poin di awal musim, terutama saat mereka belum menghadapi lawan yang tangguh, patut dipertanyakan. Meskipun Juventus diperkirakan akan meraih kemenangan di pertandingan mendatang, terdapat kekhawatiran bahwa perubahan susunan tim yang terus-menerus dilakukan oleh manajer mereka dapat menimbulkan tantangan. Kecenderungan Allegri yang sering mengubah komposisi dan formasi tim,
tidak menggunakan starting lineup yang sama dalam beberapa pertandingan berturut-turut sejak kembali ke klub pada tahun 2021, menuai kritik. Pendekatan Allegri ini menuai ketidaksetujuan, terutama dari pengamat seperti Biasin, yang melihatnya sebagai faktor penyebab inkonsistensi tim saat ini. Berbicara tentang perubahan formasi yang konstan, Biasin mengatakan, seperti dikutip Tutto Mercato Web, Allegri memiliki 110 formasi berbeda dari 110 pertandingan sejak dia kembali ke Juve tanpa kesinambungan, tidak akan ada hasil. Kami memiliki salah satu manajer terbaik di liga saat ini dan kami harus percaya padanya. Allegri adalah pelatih yang kami yakin akan menyelesaikan tugasnya dan masih terlalu dini untuk menilai tindakannya di bangku cadangan kami. Miretti akan bertahan di Juventus musim ini meski banyak peminat. Menjelang hari-hari penutupan jendela transfer, status Fabio Miretti di Juventus tetap tidak berubah. Dan sepertinya ia akan terus menjadi bagian dari skuad di Allianz Stadium. Pada awal jendela transfer, ada ekspektasi bahwa sang gelandang akan meninggalkan klub untuk mencari lebih banyak waktu bermain. Awalnya, peminjaman sepertinya merupakan kemungkinan yang masuk akal. Namun, kemungkinan terjadinya transfer tersebut telah berkurang secara signifikan. Juve telah melakukan beberapa langkah signifikan di lini tengah, termasuk penjualan Nicolo Rovella dan Denis Zakaria, serta meminjamkan Arthur Melo. Hal ini membuat tim agak kekurangan opsi lini tengah. Meski mendapat tawaran pinjaman untuk Miretti dari berbagai klub, laporan terbaru dari Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa ia kini siap bertahan di Turin. Laporan tersebut menegaskan bahwa peluang sang gelandang untuk pindah di hari-hari terakhir jendela transfer sangat kecil, karena Juventus menganggapnya sebagai anggota integral dari skuad mereka untuk bergerak maju. Miretti telah menjadi salah satu pemain terbaik kami dan sang gelandang layak untuk bertahan sekarang karena kami telah melepas beberapa gelandang. Ketika dia bermain, dia memberikan lebih banyak alasan mengapa kami harus mempertimbangkannya untuk beraksi lagi dan kami yakin dia akan terus berkembang dengan baik jika dia tetap di Allianz Stadium. Namun jika klub merekrut gelandang lain, maka kami harus mempertimbangkan untuk mengizinkannya pergi dengan status pinjaman. Pengaruh besar Pogba atas gol Vlahovic. Meskipun kampanye transfernya berjalan lambat, rasa optimisme menyelimuti Stadion Allianz menjelang pertemuan kandang pertama Juventus musim ini, sebuah perasaan yang penuh kehati-hatian, namun tetap penuh harapan. Namun sepanjang 90 menit pertandingan sepak bola yang kurang menginspirasi, suara sorak-sorai di lapangan berangsur-angsur digantikan oleh erangan tidak puas dan gumaman gugup, atau dikenal sebagai soundtrack resmi era olok-olok Juventus. Singkatnya, ini terasa seperti kenyataan bagi semua orang di klub. Mulai dari manajemen dan staf pelatih, hingga para pemain bahkan supporter. Jika Juventus versi ini kesulitan merebut 1 poin dari cengkeraman Bologna, maka inilah waktunya untuk mengekang antusiasme kami dan mengatur ulang tujuan kami untuk musim ini. Max Allegri sering menyatakan bahwa tujuan utama Juve adalah mencapai Liga Champions musim depan, dan menunda pembicaraan Scudetto hingga Maret. Meskipun hal ini bukanlah hal yang ingin didengar oleh para penggemar, manajer yang agak ambisius ini ada benarnya, dan lapangan telah membuktikannya. Kini pastinya Bianconeri mempunyai kualitas di barisan mereka, namun dari lini belakang hingga serangan, sulit untuk menentukan departemen mana yang memiliki keunggulan di atas kertas dibandingkan tim favorit Scudetto, Inter, atau juara bertahan Napoli. Ini bukan waktunya untuk bereaksi berlebihan dan mengklaim bahwa hasil imbang tadi malam membatalkan semua peningkatan menggembirakan yang ditunjukkan tim sepanjang musim panas. Namun, kita harus mengakui bahwa Juventus masih dalam proses, dan dengan tidak adanya bintang papan atas yang mendarat di Turin musim ini, peningkatan kualitas secara tiba-tiba sepertinya tidak mungkin terjadi. Tapi bicara soal superstar, seorang pemenang Piala Dunia bisa memberikan peningkatan instan. Meskipun dia bukan pemain baru, Paul Pogba bisa menjadi pemain baru jika dia berhasil mengatasi masalah fisiknya yang sepertinya tidak ada habisnya. Pemain berusia 30 tahun itu tampil sebagai cameo di babak kedua tadi malam saat Juventus sangat membutuhkan gol.
Dan meski sentuhannya masih perlu diasah setelah jeda panjang, pemain Prancis itu memulai permainan yang berpuncak pada gol penyeimbang Dusan Vlahovic, menyambut Samuel Eto'o Junior dengan umpan terobosan yang luar biasa. Dengan demikian, Pogba sekali lagi membuktikan bahwa dirinya memang menjadi mata rantai yang hilang di lini tengah Allegri. Mantan bintang Man United ini memiliki sentuhan berkualitas dan naluri yang tiba-tiba membawa permainan maju dan membuat lawan lengah. Dengan segala hormat kepada individu pekerja keras seperti Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, dan Weston S1MCH Pronunciation Kenya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki sifat substansial ini. Mungkin suatu hari nanti Nicolo Fagioli akan membuktikan kemampuannya dalam bidang ini, namun untuk saat ini, artikelnya masih jauh dari selesai. Jadi demi tim, semoga saja Pogba terhindar dari cedera dan memberikan kontribusinya yang tak tergantikan untuk tujuan ini. Kekecewaan Bianconeri atas pertandingan dengan Bologna yang terkesan membuang-buang waktu. Meskipun ini bukan hasil akhir yang paling memuaskan bagi pendukung Juventus, pertandingan kandang pertama klub musim ini adalah pertandingan yang menarik. Bianconeri tertinggal di sebagian besar pertandingan karena gol pembuka Louis Ferguson sebelum kemudian menyamakan kedudukan melalui Dusan Vlahovic. Seperti biasa, koresponden Juventus News 24 Marco Baridon berada di Allianz Stadium untuk melihat pemandangan paling menarik yang mungkin luput dari perhatian. Pertama, kita mulai dengan persiapan sebelum pertandingan. Sang jurnalis mencatat bagaimana Direktur Teknik baru Juventus Cristiano Giuntoli dan Direktur Olahraga Giovanni Manna memantau dengan cermat pemanasan para pemain sebelum pertandingan sambil berdiri di bawah hujan. Ini pertanda manajemen terus memperhatikan skuad dan memperhatikan setiap detailnya. Selama pertandingan, Max Allegri menginstruksikan anak buahnya untuk mencegah lawan membuang terlalu banyak waktu. Kenan Yildiz mencamkan nasihat itu, mendorong pemain Bologna keluar dari bola yang hampir memicu perkelahian. Usai pertandingan, para pemain pergi menyambut Curvasut. Sementara beberapa pendukung jelas tidak senang dengan penampilan tersebut, Dusan Vlahovic menegaskan peran kepemimpinannya, meminta para penggemar untuk menunjukkan dukungan mereka kepada skuad, dengan mengatakan, "Ayo, perjalanan kita masih panjang." Allegri yang marah melewatkan wawancara pasca pertandingan. Kemarin, Juventus menyia-nyiakan peluang untuk mempertahankan posisi maksimal di Liga dengan kehilangan 2 poin di kandang sendiri. Bianconeri berbagi poin dengan Bologna saat Dusan Vlahovic menyamakan kedudukan di akhir pertandingan untuk mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. Kemudian, asisten manajer Juventus Marco Landucci berpidato di depan pers di zona campuran. Ia mencoba membenarkan absennya Max Allegri dengan menyebut penyakit ringan. Sementara itu, pernyataan resmi klub berbicara tentang kelelahan secara umum. Namun demikian, semua surat kabar besar Italia sepakat pada satu hal, sang manajer sangat marah setelah pertandingan. Menurut La Gazzetta dello Sport, teriakan Allegri begitu keras hingga dinding ruang ganti tak mampu menampungnya. Para jurnalis di stadion sempat mendengar teriakan pelatih saat menunggu di zona campuran. Seperti yang dijelaskan oleh sumber tersebut, hal ini bukanlah hal yang baru bagi Allegri, yang sering terdengar berteriak di ruang ganti ketika hasilnya tidak menguntungkannya, dan kemudian menunjukkan wajah tenang setelahnya saat berbicara kepada media. Surat kabar berwarna merah muda tersebut menyatakan bahwa dia sangat kecewa dengan penampilan dan hasilnya, sementara beberapa keputusan wasit mungkin juga membuatnya kesal. Di sisi lain, Tuttosport mengklaim Allegri juga dibuat marah oleh CEO Bologna Claudio Venucci yang kemudian berbicara kepada para jurnalis, mengeluhkan keputusan ofisial tersebut untuk tidak memberikan penalti kepada Bologna atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Samuel Eto'o Junior. Tapi apa yang mereka keluhkan? Kami tidak mendapat 2 penalti sebelumnya, kata Allegri yang kesal menurut sumber tersebut. Rating buruk Sandro di surat kabar Italia. Setelah kemenangan pekan lalu atas Udinese, Juventus berharap dapat memanfaatkan momentum yang diperoleh di Friuli dan kembali menampilkan penampilan meyakinkan. Namun demikian, Bologna terbukti menjadi tim yang sulit ditembus oleh Bianconeri yang menghabiskan sebagian besar pertemuannya dengan tertinggal.
Akhirnya, Dusan Vlahovic mencetak gol penyeimbang di penghujung babak kedua, memastikan timnya tidak meninggalkan lapangan dengan tangan kosong. Oleh karena itu, pemain Serbia ini mendapatkan nilai yang layak dalam peringkat pemain di surat kabar paling terkenal di Italia, sementara beberapa rekan satu timnya menerima nilai suam-suam kuku. Sementara itu, Samuel Iling Junior masuk dari bangku cadangan untuk memberikan assist dengan umpan silang yang luar biasa. Pemuda Inggris ini memperoleh nilai antara 6,5 dan 7/10. Di sisi lain, duo bek Brasil Gleison Bremer dan Alexandro tampil dominan. Yang terakhir khususnya menerima nada rendah di balik tampilan tidak meyakinkan lainnya di bagian belakang. Klub Liga Premier mengalahkan Juventus dalam perlombaan Samardzic. Juventus menghadapi potensi kekecewaan lain dalam mengejar target transfer mereka, karena gelandang Udinese Lazar Samardzic mungkin sedang dalam perjalanan ke Liga Premier. Pemain Udinese itu sudah menarik perhatian Juventus sejak musim sebelumnya saat ia menunjukkan kebolehannya di klubnya saat ini. Bianconeri sangat tertarik untuk mendapatkannya untuk tim mereka sejak awal jendela transfer saat ini. Namun, Inter Milan berhasil mengamankan jasanya pada awalnya, meskipun transfer akhirnya gagal, sehingga memberi Juventus kesempatan kedua. Kendati demikian, tim besutan Max Allegri nampaknya masih belum bersedia memboyong Samardzic. Sebaliknya, gelandang menjanjikan ini bisa saja menuju ke Liga Premier, dengan Nottingham Forest menyatakan minatnya untuk mengontraknya, menurut informasi dari Tutto Mercato Web. Samardzic dianggap sebagai salah satu talenta lini tengah terbaik Italia, dan laporan tersebut menunjukkan bahwa Forest bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangannya dan membawanya ke dalam skuad mereka. Tidak bertindak cepat adalah resep untuk semakin kehilangan target transfer dan sepertinya kami tidak akan merekrut pemain lain sebelum jendela ini ditutup. Samardzic akan menjadi tambahan yang bagus untuk skuad kami. Tetapi berdasarkan bukti saat ini, dia akan menuju ke Premier League kecuali kami bertindak cepat. Tapi sekarang, kami akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk meyakinkan dia karena klub-klub Premier League punya kantong lebih banyak daripada kami. Dia tidak akan bergabung dengan kami kecuali sang gelandang memilih untuk pindah ke tim yang lebih besar di mana dia akan memenangkan trofi daripada menghasilkan lebih banyak uang. Hasil imbang Bologna berarti awal buruk Juventus di bawah asuhan Allegri terus berlanjut. Juventus mengawali musim 2022-2023 dengan pola 1 kemenangan dan 1 hasil imbang di 2 laga pembuka liga. Tren ini terlihat sejak kembalinya manajer Max Allegri ke klub. Masa jabatan awal Allegri di Juventus ditandai dengan penampilan impresif, menghasilkan banyak gelar liga dan kemenangan menonjol. Namun, perubahan telah terjadi sejak kembalinya dia, dengan tim mengalami 3 musim tanpa trofi berturut-turut dan memulai musim ini dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi penggemar. Bianconeri mengamankan kemenangan dalam pertandingan pertama mereka melawan Udinese, mendorong optimisme di kalangan penggemar untuk awal yang positif di musim ini. Optimisme tersebut meluas hingga pertandingan kandang mereka melawan Bologna, yang akhirnya berakhir imbang. Hasil imbang ini kini menandakan bahwa Juventus gagal mengamankan kemenangan dalam 2 pertandingan pertama mereka musim ini sejak kembalinya Allegri pada tahun 2021, seperti yang ditweet oleh Forza Juve. Meskipun rangkaian hasil ini mungkin menimbulkan kekhawatiran dan memicu diskusi mengenai kinerja tim di bawah kepemimpinan Allegri, masih ada harapan bahwa situasi tersebut dapat berbalik sepanjang musim. Ini bukan hari yang baik untuk menjadi penggemar Juve karena kami memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pertandingan tersebut bahkan sebelum bola ditendang. Kami sekarang harus berharap tim akan belajar dari kesalahan dan berbuat lebih baik di pertandingan berikutnya. Vlahovic penyelamat kekalahan dari Bologna. Juventus meraih hasil imbang pada pertandingan kandang pertama mereka musim ini saat Bologna hampir keluar sebagai pemenang di hadapan dukungan penuh dari hitam dan putih malam ini. Bianconeri tampil luar biasa dalam pertandingan mereka melawan Udinese pada hari pembukaan musim ini dan para penggemar berharap mereka bisa mendapatkan kemenangan dalam pertandingan ini. Namun, Bologna punya ide lain dan terbukti terlalu sulit untuk ditembus Juve karena Bianconeri bekerja keras dan hanya mendapat 1 poin dan 1 gol.
Juve tampil luar biasa di pramusim, membuat para penggemarnya merasa percaya diri menjelang pertandingan ini, namun mereka tampil buruk karena Bologna berani dan hampir mendapat hadiah darinya. Setelah pertandingan, jurnalis Carlo Garganese mentweet, "Minggu lalu, para penggemar berharap mereka melihat Juventus yang baru. Hari ini adalah Juve asuhan Allegri pada musim 2021-23. Babak pertama buruk, babak kedua lebih baik tetapi tidak cukup baik. Bologna bagus, Motta berpotensi menjadi pelatih top. Tapi lihat apa yang Milan lakukan terhadap mereka. Masalah terbesar masih ada. Juve tidak cukup menciptakan peluang hari ini. Tidak mengalahkan Bologna adalah hal terakhir yang kami harapkan dari tim setelah pertandingan pertama musim ini dan sangat mengejutkan bahwa kami hampir kalah. Namun ada beberapa hal positif yang bisa diambil dari pertandingan ini dan mudah-mudahan kami bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya." Dua pemain muda Juventus bisa menyelesaikan transfer beberapa jam ke depan. Dengan waktu kurang dari seminggu sebelum penutupan bursa transfer musim panas, Juventus masih berlomba untuk memberikan sentuhan akhir pada kampanye transfer mereka yang agak suam-suam kuku. Bianconeri sebagian besar fokus pada pelepasan pemain dan menemukan akomodasi baru bagi pemain muda di mana mereka dapat bermain secara reguler. Jadi menurut jurnalis La Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, pemain muda Juventus Caio Jorge dan Mattia Soulé berada di ambang kepindahan ke Frosinone. Menurut sumber tersebut, hal ini bisa memakan waktu berjam-jam, bukan berhari-hari. Duo ini akan bergabung dengan Enzo Barrenechea yang sudah pindah ke klub yang baru dipromosikan. Sang gelandang tampil mengesankan dalam debutnya tadi malam, membantu klub barunya mengamankan kemenangan mengejutkan 2-1 atas Atalanta. Barrenechea akan senang jika Soulé berada di sisinya. Kedua orang Argentina ini telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Soulé adalah pemain sayap berusia 20 tahun yang telah bermain bersama tim utama selama beberapa musim terakhir. Namun ia belum mampu mengumpulkan waktu bermain yang cukup banyak. Sementara itu, Caio Jorge adalah striker berusia 21 tahun yang bergabung dengan Juventus pada tahun 2021. Pemain Brasil itu mengalami cedera pada Februari 2022 yang membuatnya absen selama hampir 18 bulan. Pemain muda ini akhirnya berhasil mengatasi pukulan telak ini dan ingin mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Seperti yang diungkapkan Albanese, kedua pemain tersebut harus pindah ke Frosinone dengan status pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa Juventus memiliki niat untuk mendapatkan kembali jasa mereka dan mengembalikan mereka ke skuad di musim berikutnya, terutama jika mereka berhasil tampil mengesankan musim ini.